Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, ada bapaknya satu, ibu-ibu dan bapak satu orang, dua orang dengan pengisi ya, Masya Allah. Ibu semua, di pagi hari ini bersyukur kepada Allah, kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ini bulan mulia sekali. Bulan Sya'ban itu kata Nabi SAW, bulan yang dipilih oleh Allah. Amal-amal kita dilaporkan setiap tahun. Di setiap tahun, amal-amal kita dilaporkan itu di bulan Sya'ban. Di hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi pernah menyampaikan, "Dzalika syahrun turfa'u fi'il a'mali ila rabbil alamin." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dipilih oleh Allah, amal-amal soleh kita diangkat menuju langit, dilaporkan kepada Allah. Makanya mulia sekali kalau di bulan Sya'ban ini kita banyak mengisinya, menguatkan kembali zikir kita, bacaan Al-Quran kita, termasuk semoga pagi ini majlis ta'lim ini jadi kemuliaan kita di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan insyaallah. Baik ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali. Di pertemuan sebelumnya saya ingat terakhir itu kita sudah membahas Ar-Rahim. Ternyata jangankan sifat-sifat yang lain, untuk mengamalkan Ar-Rahim dalam kehidupan kita itu berat sekali. Kita bukan hanya semata-mata mengenal Allah, bahwa Allah itu begitu sayang kepada kita sebagai hambanya, tapi keimanan kita kepada Ar-Rahman Ar-Rahim itu harus terwujud pada akhlak kita semua ketika kita berinteraksi dengan hamba-hamba Allah pula. Ibu-ibu semua yang sudah belajar Ar-Rahman Ar-Rahim, ini harus terwujud. Di rumahnya semakin lembut. Ini yang berat. Kita semakin sayang kepada orang lain. Kita semakin senang memaafkan orang lain. Ini yang berat sekali. Kita ketika disakiti oleh orang lain, kita bersabar dengan celaan itu, kemudian kita mudah memaafkan. Ini yang sulit mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali. Ada satu sifat kembali yang disebutkan oleh Allah setelah Allah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Fatihah Allah sebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini yang akan kita bahas siang ini, Rabbul Alamin. Kalau waktunya cukup, insya Allah kita bahas juga dengan Malik, karena berkaitan Malik Yaumiddin ayat ketiganya. Apa Rabbul Alamin itu? Hadirin, sebelum saya bahas Rabbul Alamin, saya ingin sampaikan dulu tentang Alhamdulillahi. Nah, dalam Al-Quran, kalimat alhamdu itu sering diterjemahkan dengan segala puji. Segala puji. Ya. Kenapa diterjemahkan dengan segala puji? Ini uniknya bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu, kali alif lam saja itu punya maknanya. Alif lam saja. Alif lam itu kata para pakar nahwu di antara banyak makna, itu maknanya istighraqiyah. Istighraq itu apa? Alif lam yang menunjukkan bahwa makna tersebut mencakup segala sesuatu. Alhamdulillah itu secara pokok artinya pujian, tapi karena menggunakan alif lam makanya diterjemahkan segala puji. Makanya diterjemahkan segala itu karena ada alif lam di sana.
Jadi kalimat alhamdulillah itu ikrar dari kita semua bahwa segala nikmat, kebaikan, bahkan amal solih yang kita lakukan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu semua yang dia faham sekali kalimat alhamdulillah ketika sholat, dia baca alhamdulillah saja sadar dengan alhamdulillah itu dinasehati bahwa kita itu gak boleh sombong, kita gak boleh jumawa, harta yang kita miliki termasuk saya ya mungkin ilmu yang Allah amanahkan semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala karena alif lam itu segala kebaikan puji itu milik Allah. Nah, para ulama membahas hadirin ibu-ibu semua, kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan kata alhamdulillah. Nah, tidak menggunakan al-madhu, tidak menggunakan asyukru. Padahal sebenarnya bisa saja, misalnya Al-Fatihah itu seperti ini. Al-madhu lillahi rabbil alamin. Padahal artinya sama, pujian. Atau misalnya asyukru. Syukru. Asyukru lillahi rabbil alamin. Asyukru. Padahal syukru pun artinya itu adalah pujian. Tapi kenapa yang digunakan itu adalah alhamdulillah? Nah, Syekh Tontowi, ini seorang pakar tafsir dari Al-Azhar, beliau menjelaskan seperti ini. Kenapa yang digunakan itu adalah alhamdulillah? Pertama, kalau al-madhu itu pujian secara umum. Itu al-madhu. Bentuknya seperti apapun itu al-madhu. Kalau asyukru, kenapa tidak menggunakan asyukru lillahi rabbil alamin? Padahal syukru juga artinya sebenarnya pujian. Jadi uniknya bahasa Arab itu punya sinonim kata. Apa sinonim itu? Persamaan. Tapi setiap kata itu meskipun sama diterjemahkannya, tapi penggunaannya berbeda-beda. Itu uniknya bahasa Arab. Nah, kalau asyukru itu pujian yang kita berikan karena kebaikan yang datang kepada kita saja. Itu namanya asyukru. Contoh misalnya ya, kalau orang Arab misalnya dia misalnya mendapatkan kebaikan, kita mengatakan syukron. Itu kan Bu ya? Syukron itu artinya apa? Terima kasih. Itu sebenarnya syukron itu pujian. Kita memuji kebaikan orang lain karena orang lain sudah berbuat baik kepada kita. Makanya kita mengucapkan syukron. Ya. Nah, lalu apa alhamdulillah bedanya dengan asyukru? Nah, kalau alhamdulillah itu pujian yang kita berikan yang kebaikannya bukan hanya kepada kita, tapi orang lain pun merasakan kebaikan dari kebaikan itu. Apa maksudnya? Kenapa Allah menggunakan alhamdulillah? Allah itu, ibu-ibu semua, ingin menyadarkan kepada kita mendapatkan rezeki. Kira-kira orang lain dikasih rezeki gak sama Allah? Kasih. Kita diberi hidayah oleh Allah, yang lain diberi hidayah oleh Allah? Diberi. Allah hadirkan misalnya ya, nikmat apapun, orang lain pun diberikan. Allah ingin menyadarkan bahwa Allah itu memberi nikmat bukan hanya kepada kita, bahkan selain kita pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menggunakan kalimat alhamdulillah. Yang kebaikan itu bukan hanya sampai kepada kita, bahkan orang lain pun mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Apa dalilnya? Rabbul alamin. Allah itu Rabb al-alamin, alam semesta. Apa Rob itu? Kita bedah satu persatu. Kalau kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ini di dalam makalahnya, insya'u syai'i halan fahalan ila hadith tamam. Kata Ar-Raghib itu, kata Rob itu sebenarnya zat yang menciptakan sesuatu dari fase kepada fase yang lainnya sampai sempurna. Ibu-ibu semua ya, kita lihat hari ini. Udara yang Allah ciptakan begitu sejuk terasa. Kita hirup. Tanaman-tanaman pohon yang Allah ciptakan sampai Allah sempurnakan bentuknya, warnanya, buahnya. Allah sempurnakan. Termasuk bumi yang Allah ciptakan ini, Allah atur segala rupa. Bahkan ibu-ibu semua, bumi ini berputar itu
sampai 1 jam itu bisa sampai 1000 km per jam bergeraknya. Kira-kira kalau kita setiap hari bergerak 1000 km per jam, ini ibu kalau naik mobil kecepatan 300 km sudah seperti apa, Bu? Harusnya kan kita itu ini pada ngararat loh, harusnya. Tapi Allah atur segala rupa nikmat luar biasa. Bumi ini begitu rapi atur. Itulah yang disebut dengan roh. Dialah Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang bahkan menyempurnakan penciptaannya. Penciptaan apa? Al-alamin. Kata para ulama, al-alamin itu segala sesuatu selain daripada Allah, itulah yang disebut dengan alam. Nah, segala sesuatu selain daripada Allah itu alam. Nah, makanya kenapa Allah sebutkan alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah, Rabbul alamin, Allah lah yang menciptakan, menyempurnakan seluruh alam ini selain daripada Allah. Malaikatnya, jinnya, ya, dunianya, surganya, akhiratnya, Allah yang menyempurnakan itu semua. Karena yang mendapatkan nikmat nanti bukan hanya kita saja, tapi bahkan orang lain pun mendapatkan nikmat. Nah, itulah alasannya kenapa kata para ulama dipilih dengan alhamdulillah. Nah, ini semua yang oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran, di surat Al-Mulk ayat ketiga, Allah tantang kepada kita semua tentang penciptaan alam semesta. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan pernah melihat cacat dari penciptaan Allah semesta ini. Tidak akan pernah kita melihat cacat. Jangankan menciptakan seperti ini alam semesta. Manusia sehebat apapun, ribuan doktor keluar dari kampus, bahkan profesor, kira-kira mereka bisa tidak menciptakan lalat saja? Gak akan ada yang mampu. Ini agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farji'il basara hal tara min futur. Maka coba ulangi lagi penglihatan kamu, ada tidak kecacatan yang Allah ciptakan dari alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini. Ini luar biasanya penciptaan Allah. Nah, ibu-ibu semua, apa makna Rabbul Alamin itu? Ini kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, Fad-dinu wa syar'u wal amru wal nahyu madharuhu wa qiyamuhu min sifatil uluhiyah. Agama, syariat, perintah, larangan itu dari sifat uluhiyah Allah. Wal khalqu wal ijad wat tadbir wal fi'lu min sifatir rububiyah. Dan penciptaan, mewujudkan, Allah mengatur itu diantara dari perbuatan rububiyah, dari Rabbul Alamin itu. Ibu-ibu semua pernah terpikir nggak hadirin, kita dulu ketika sebelum kita dilahirkan di mana, Bu Urang? Kan dalam Al-Quran itu, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Di surat Al-Insan ayat pertama, kata Allah, apakah pernah terlintas dalam benak kita dulu ketika kita belum terlahir itu, jangankan jasad dan ruh, namanya aja kan kita tuh belum ada. Kira-kira di mana kita? Ibu-ibu kira-kira di sini lahir tahun berapa? Saya kira veteran semua ini. Itu yang lahir tahun 50, tahun 60, kira-kira tahun 20, 30 itu lagi mana? Ngopi di mana, ibu? Kan itu. Nah, dari asalnya kita tidak ada menjadi ada, itulah dari sifat Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan, Allah yang menyempurnakan penciptaannya, ya. Seluruh jasad kita disempurnakan oleh Allah. Bahkan kata para ilmuwan, jangankan seluruh jasad kita, mata saja ada 900.000 saraf yang ada di dalam mata kita, sehingga hari ini kita bisa melihat bentuk, warna. Kita hari ini bisa melihat itu luar biasa. Ini Allah yang mengatur itu semua. Ada 900.000 saraf di dalam mata kita.
Ibu-ibu pernah beresan salapan seribu sarap kan itu luar biasa. Atau misalnya sehari pernah, aduh saya cenah ieu pabelit ya dari beresan dulu. Itu Allah yang menyempurnakan itu semua. Nah itu makna dari Rabbul Alamin. Nah itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah kalimat Rabbul Alamin dengan demikian apa maknanya? Dialah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang mengurus segala sesuatunya. Allah yang mengatur secara langsung dengan kedua tangannya, mengatur malaikatnya turun memberi, menahan, menghidupkan, mematikan, menahan rezeki. Allah membentangkan rezeki. Allah menghilangkan segala kesulitan dan mengatur setiap kadar-kadarnya masing-masing. Nah, ini yang dimaksud dengan Rabbul Alamin. Hadirin ibu, bapak ibu semua, ini takholuknya. Ini saya langsung saja, supaya tidak terlalu bertele-tele. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu sebagai Rabbul Alamin, kan banyak hal urusan kita yang sebenarnya itu gak diurus sama kita, sehebat apapun. Banyak hal yang itu tidak diurus sama kita. Semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling mudah tadi apa yang ada di dalam jasad kita. Kita makan, minum, setelah makan, minum, kira-kira makanan itu masuk tubuh kita, itu diatur oleh kita, diatur oleh Allah. Diatur oleh Allah. Air kita minum, masuk, kira-kira air itu kita proses dalam tubuh, diproses oleh kita, oleh Allah. Allah. Kan itu. Ibu-ibu pernah misalnya mengatur air, tolong masuk ke sebelah kanan air, sebelah kiri. Kita nggak tahu setelah makan kemudian proses air di dalam tubuh kita seperti apa. Allah yang mengatur banyak hal yang kita tidak sadari, ternyata itu semuanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Rabbul Alamin. Kalau kita sadar, kata para ulama, bahwa Allah begitu detail mengatur kita. Setiap detiknya Allah mengatur kita. Allah menyempurnakan penciptaan kita. Maka seperti itulah pula seharusnya kita mengurus orang-orang yang Allah amanahkan kepada kita. Ini mutakhomiknya. Ada anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita. Ibu-ibu ya, diamanahkan suami, saya, bapak, diamanahkan istri. Kalau kita merasa Allah itu Rabbul Alamin kepada kita, maka kita pun harus seperti itu kepada orang-orang terdekat kita. Kita diatur, kita perhatikan makannya, minumnya, kehidupannya, bagaimana ketaatannya kepada Allah, kesolihannya, kita atur luar biasa. Itu diantara wujud dari Rabbul Alamin. Makanya, ini kata Nabi SAW, Nabi pernah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal imamu ra'in. Seorang imam itu adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wa rajulu fil ahli. Bahkan seorang suami, dia akan ditanya tentang keluarganya. Dia pemimpin bagi anak dan istrinya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha. Bahkan seorang perempuan pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Nah, ibu-ibu semua, wujud dari Rabbul Alamin itu adalah kita bukan semata-mata mengakui Allah yang menciptakan dan mengurus seluruh urusan kehidupan kita, tapi kita pun akan ridho apapun yang Allah takdirkan untuk mengurus urusan-urusan orang lain, kita ridho. Ada beberapa orang yang ditakdirkan mungkin dia amanahi karena tuntutan keluarga, dia harus menanggung adiknya, dia harus menanggung kakaknya. Karena orang tuanya sakit, dia harus mengurus orang tuanya. Orang yang sadar bahwa dia diurus oleh Allah Rabbul Alamin, gak akan pernah merasa beban itu berat. Membiayai orang tua, mengurus orang tua, gak akan ada rasa berat untuk memberi orang tua itu. Nah, ini wujud dari Rabbul Alamin. Ibu-ibu semua, ini saya tidak berpanjang-panjang untuk bahas Rabbul Alamin. Kita masuk yang kedua langsung. Kita bahas Al-Malik
atau Maliki Yaumiddin. Nah, hadirin ibu semua, ini sifat yang selanjutnya dan nama Allah yang akan kita pelajari adalah Al-Malik. Dalam bacaan Al-Quran itu ada dua versi. Ada Malik yang dibaca pendek, ada Malik yang dibaca panjang. Ada riwayat dari Nabi, dan keduanya riwayat dari Nabi yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan bacaannya. Ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin, ada yang mimnya panjang, ada mimnya yang pendek. Apa isyaratnya? Kata Malik dan Malik itu mengisyaratkan bahwa Allah itu yang maha Malik, maha raja di raja. Ada Malik, Allah itu maha memiliki. Kenapa dua ini Allah sebutkan? Karena ini kata Syekh An-Nabulsi, Allah ingin menunjukkan kepada kita, Allah itu bukan hanya memiliki segala sesuatu, tapi Allah maha raja di raja. Allah itu bukan hanya maha raja di raja, tapi Allah maha memiliki segala sesuatu. Saya buat analogi contoh Bu, seperti ini. Di dunia ada orang itu berkuasa. Misalnya dia ditakdirkan oleh Allah jadi pejabat. Dia jadi gubernur misalnya. Tapi saya tanya, apakah misalnya ada orang ditakdirkan jadi gubernur Jawa Barat, seluruh Jawa Barat itu dimiliki oleh gubernur? Enggak. Ada orang berkuasa tapi tidak memiliki. Ada misalnya dia memiliki. Misalnya di Indonesia dikuasai katanya 70% oleh 7 naga. Dan itu. Di hadapan Allah 7 cacing aja tetap ya. Konon 70% tanah kita dikuasai oleh 7 naga itu. Tapi saya bertanya, apakah mereka memiliki itu kemudian mereka berkuasa? Enggak. Nah, ada orang berkuasa di dunia itu tapi tidak memiliki. Ada yang memiliki tapi tidak. Nah, Allah dengan kata Malik dan Malik, Allah ingin menunjukkan Allah itu maha raja di raja dan Allah memiliki semuanya. Dan Allah itu memiliki dan Allah maha raja di raja. Makanya kesempurnaan kerajaan Allah sangat-sangat sempurna. Nah, Allah sebutkan, ibu-ibu semua, ini kata Al-Malik ini di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23. Kata yang pertama disebutkan setelah la ilaha illallah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, Al-Malik. Nah, ini Allah sebutkan langsung setelah la ilaha illallah, Dialah Allah Al-Malik. Nah, apa Al-Malik itu? Kalau kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Malik itu Al-Amiru An-Nahi Al-Mu'izzu Al-Mudhil. Al-Malik itu maknanya Allah yang memerintahkan, Allah yang melarang, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, Allah yang mengurus seluruh urusan hamba-hambanya, apapun yang Allah sukai. Allah yang jadikan yang kaya jadi miskin, dari miskin jadi kaya. Itu adalah kehendak Allah Al-Malik. Karena ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari Al-Malik. Makanya makna Al-Malik ini maknanya luas sekali. Kata Imam Ibnu Qayyim, makna Al-Malik itu mencakup makna Asmaul Husna yang banyak sekali. Pertama, Al-Aziz. Biasanya kalau raja itu kuat lemah. Wah, Dia Allah Al-Aziz. Kemudian kalau yang namanya raja biasanya dia punya keputusan mandiri enggak? Keputusan mandiri, punya kebijakan. Gimana raja? Dialah Al-Jabbar. Kalau misalnya raja biasanya sombong, tidak sombong. Sombong. Dialah Allah Al-Mutakabbir. Tapi nanti kita bahas apa makna Al-Mutakabbir bagi Allah. Ini beda dengan makna Mutakabbir bagi makhluk, beda sekali. Kemudian
Kalau ada raja yang baik, biasanya dia itu adil tidak adil? Adil. Maka dalam kata al-malik itu ada makna al-adil. Kalau seorang raja bisa tidak mencabut misalnya jabatan bawahannya? Bisa. Dialah Allah al-khafid. Allah yang mencabutnya. Kemudian Allah bisa tidak mengangkat seorang jabatan seorang dari asalnya hamba misalnya dia punya jabatan? Bisa. Itulah ar-rafi'. Makanya lihat kata Imam Ibnu Qayyim, kata al-malik itu mencakup al-azizul jabbarul mutakabbir al-hakam al-adlu al-khafir ar-rawi. Banyak sekali makna-makna yang tercakup dalam al-malik. Makanya kenapa nama Allah yang Allah ajarkan kepada kita dalam surat Al-Fatihah, huwar rahman ar-rahim, bismillahirrahmanirrahim. Kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian maliki yaumiddin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ar-rahmanir rahim lagi. Maliki yaumiddin. 3 nama ini Allah ajarkan secara khusus. Kenapa? Karena sudah mencakup Asmaul Husna. Jadi pertama Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa diajarkan? Dulu saya sampaikannya, nama yang paling mulia setelah Allah itu adalah Ar-Rahman. Itu makna yang mulia, yang paling agung. Ingin Allah menunjukkan besarnya kasih sayangnya kepada kita. Kemudian Rabbul Alamin, Allah mengajarkan setiap Al-Fatihah itu kita sadar bahwa kita ini asalnya tidak ada Allah yang menciptakan. Kita gak punya apa-apa, Allah yang menyempurnakan. Kemudian Allah hadirkan Maliki Yaumiddin, Allah yang maha raja di raja, supaya kita sadar bahwa tidak ada yang kita sembah ibadah kecuali Dia satu-satunya maha raja di raja. Tidak ada yang lebih besar kerajaannya kecuali dari Allah. Ibu-ibu semua, kalau kita baca Al-Fatihah saja, belum baca surat yang lain, belum makna yang lain sampai Maliki Yaumiddin, kita sholat, ruku, sujud, kira-kira kita ridho tidak bersujud kepada zat yang seperti ini? Sangat ridho sekali. Sujudnya kita jadi kenikmatan, gak jadi beban. Karena kita tahu kita sedang bersujud ruku itu kepada zat yang sangat tepat sekali. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Dia Rabbul Alamin, Dia yang Malik Yaumiddin. Itu sangat tepat sekali. Nah, makanya sebenarnya ibu-ibu semua, kata Profesor Dr. Muhammad Usman Najati, ibu-ibu semua, sholat itu sebenarnya itu bagian dari konsep psikoterapi mentalnya seorang muslim. Orang yang sadar dia itu ketika sholat itu hakikatnya dia sedang diterapi. Dalam psikoterapi modern ada model terapi namanya reciprocal inhibition. Jadi model terapi ini bagian dari aliran psikoanalisis. Jadi menyembuhkan orang yang dia sakit mental itu dengan cara dialog. Dia dialog, diajak, ya. Ketika kemudian dia mengemukakan ceritanya, kemudian diberikan motivasi. Ketika memuncak emosinya, kemudian disuruh tenang, kan itu. Beres dia mulai tenang, dia cerita lagi. Nah, ini seorang psikolog muslim dari Mesir, seorang muslim itu tiap hari diterapi melalui sholat. Dia sedang berdialog dengan Allah. Dia mengadukan permasalahannya kepada Allah. Dia meminta kepada Allah. Dia meyakini ada zat yang mengaturnya. Ibu-ibu semua, Allah yang maha penyayang luar biasa. Kita sudah bahas mana yang begitu dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Allah yang mengurus Rabbul Alamin. Allah yang maha raja di raja. Seharusnya kita memiliki Allah yang seperti ini, hidup kita tenang gak tenang? Harusnya tenang, hadirin. Kalau kita memiliki Allah yang seperti ini, harusnya tenang. Orang naik pesawat, kira-kira pernah nggak satu waktu ibu-ibu kalau misalnya naik kendaraan apapun, mungkin naik kereta atau naik pesawat, naik bis, kemudian kita tanya dulu, punten ini pesawat ini pilotnya ini udah handal nggak? Ibu-ibu kalau naik bis, naik kereta, pernah nanya nggak? Tolong ini masinisnya misalnya terlatih tidak? Kita kan naik aja. Kita percaya aja pasti yang mengendarai itu kan pasti orang yang terlatih, berpengalaman. Nggak akan mungkin ada pesawat masa tukang beca ngajak ke naik pesawat, ya?
Gak akan mungkin. Kita merasa tenang duduk saja ketika di pesawat itu. Andaikan ketika kita di pesawat saja merasa tenang karena tahu yang mengendarai pesawat itu adalah orang yang terlatih, nah kita dalam kehidupan kita ada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Rabbul Alamin, Allah yang Malik Yaumiddin. Seharusnya kita lebih tenang tidak? Harusnya kita lebih tenang. Apalagi di setiap hari kita sholat bersujud kepada Allah. Nah, ibu semua yang oleh Allah, nih, apa takhaluk dari Malik Yaumiddin? Kalau kita sadar bahwa Allah itu yang memiliki seluruhnya, ya. Bahkan seluruh jasad kita pun ini milik Allah. Nah, makanya pertama, orang yang beriman kepada Malik, ini kata Syekh An-Nabulsi, pertama dia harus sadar bahwa jangankan yang di luar sana, jasad ini milik Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Orang yang beriman kepada Malik, kalau kita baca dalam Al-Fatihah kita, Malik Yaumiddin, kita akan sadar, ya Allah, bahkan suaranya saja ini milik Allah. Geraknya saja ini milik Allah. Allah yang memberikan ini kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran, Allah sampaikan, Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian semua kelak akan ditanya oleh Allah tentang berbagai kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan apa yang dimaksud? Kalau kata Imam Ibnu Abbas, itu yang dimaksud sihatul abdan. Allah akan bertanya tentang kenikmatan sehatnya badan kita. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi Allah akan bertanya tentang ketika kita disehatkan oleh Allah, itu digunakan apa saja. Makanya itulah alasannya, kata Imam Asy'arawi, kenapa hadirin ibu-ibu semua, nanti kan ketika di hari kiamat, tangan kita jadi saksi ya, kaki kita jadi saksi ya. Di surat An-Nur ya, ayat 24, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti kata Allah, lisan-lisan kita, tangan kita, kaki kita itu akan menjadi saksi. Nah, kata Imam Syarawi, kenapa harus tangan dan kaki kita menjadi saksi? Jadi untuk perbuatan kita. Nah, kata Imam Syarawi, karena nanti Allah itu ingin menyadarkan kepada kita, Bu, bahwa ketika nanti di hari kiamat, tangan ini itu hakikatnya milik Allah. Maka Allah suruh tangan bicara. Karena ketika di akhirat, tangan, kaki, seluruh jasad kita akan tunduk bukan kepada kita, tapi kepada pemiliknya, yaitu Allah. Kalau di dunia Bu hari ini, saya bisa menggerakkan tangan ini, saya mengira tangan ini milik saya. Ya milik saya, bukan milik Allah. Saya berbicara seperti ini, saya punya anggapan bahwa mulut, lisan ini, suara ini seolah-olah punya saya. Tapi nanti ketika di akhirat, seluruh manusia disadarkan oleh Allah, tangan berbicara, kaki berbicara, lisan berbicara, supaya sadar seluruh manusia itu, jasad ini milik siapa? Milik Allah. Makanya dijadikan saksi, kata Imam Asy'arawi. Nah, ini semua yang oleh Allah. Kata Nabi SAW, ini dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Inna awwala ma yas'alu anhu yaumal qiyamah ya'dil abda minan na'im. Kenikmatan yang pertama nanti yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah an yuqala lahu, Allah akan bertanya, alam nusihha laka jisma. Kata Allah, bukankah kami sudah memberikan nikmat jasad kepada dirimu? Allah sudah sehatkan kepada kita. Sehat ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis, dua kenikmatan yang sering dilalaikan apa, Bu? Pertama, sehat. Yang kedua, waktu kan. Nikmatan maghbunun fihima, dua kenikmatan yang sering dilalaikan. Makanya istilahnya maghbun. Nah, apa maghbun itu? Maghbun itu kalau dalam bahasa Arab, barang yang dijual di bawah harga modal. Ibu-ibu kalau dijual di bawah harga modal, untung rugi. Misalnya handphone ini dari pabriknya misalnya 1 juta, ya mungkin orang bisa jual 2 juta, 3 juta, tapi dia jual 500.000, kira-kira untung rugi?
itu namanya magbun dalam bahasa Arab. Magbun. Kenapa Nabi sebutkan magbun untuk sehat dan waktu? Nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang jadi magbun. Kenapa? Sehat dan waktu itu modal kita. So, apa yang selain daripada modal kehidupan kecuali dua ini? Pertama umur, kedua sehat. Allah berikan umur. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, nikmat yang paling agung itu diantaranya pertama umur. Karena kalau umur habis, emang kita bisa makan lagi juga kan? Kita bisa menikmati, udah umur habis, udah semuanya habis. Gak akan ada apa-apa. Makanya umur. Yang kedua, setelah umur kemudian kesehatan. As-sihhatu wal faragh. Nah, ibu subhanahu Allah, kita kadang gak sadar. Ini dengan kalimat Al-Malik itu justru Allah menyadarkan kepada kita bahwa ini tuh mahal jasad ini dan ini milik Allah yang Allah amanahkan kepada kita. Satu waktu ada seorang laki-laki, dia ngadu hidupnya selalu sengsara kepada seorang ulama, ini namanya Yunus bin Ubaid. Kata laki-laki ini, Yunus tolong berdoalah, saya udah bosan hidup sengsara seperti ini. Kata laki-laki ini, Bu, sudah orang sengsara wae hidup teh lah wae. Tolong berdoa kepada Allah agar Allah berikan kekayaan kepada saya. Kemudian Yunus bin Ubaid memberi nasihat seperti ini. Kata Yunus, wahai anak muda, mau tidak aku beri dirimu 100.000 dinar. 1 dinar aja sebanding 4 gram. 1 dinar ini dikasih 100.000 dinar, 4 gram emas. Kira-kira seberapa? Mau tidak aku beri 100.000 dinar? Kata laki, ya tentu mau sekali. Kan itu supaya aku hilang lagi kesengsaraan. Tapi aku minta tolong berikan kedua matamu kepada saya. Kata Yunus bin Ubaid. Mikir ibu. Ibu kalau dikasih uang 100.000 dinar, anggap aja misalnya 100 miliar. Tapi kudu coplok 2 panon. Kan ibu tiasa meser kacamata tina emas. Bu. Keren. Anak muda ini mikir, buat apa saya punya harta sebanyak itu, harus kehilangan kedua mata saya. Kata Yunus kemudian, aku tambah lagi 100.000 dinar. Tapi bukan hanya kedua matamu, 2 kaki itu aku mau. Aku beli dengan 100.000 dinar. Dimikir lagi, ibu-ibu kalau saya beri 100 miliar, tapi kudu coplok pandangan 2 nana. Kerjaan? Kan tiasa meser gelang emas. 200.000 dinar kata Yunus bin Ubaid. Mau tidak? Kata laki-laki, mikir. Buat apa saya punya harta itu kalau saya harus kehilangan kedua kaki dan kedua mata saya? Nah, kemudian kata Yunus bin Ubaid, dia menasihati seperti ini. Ara'indaka mi'ataini ulufan wa anta tashkul hajah ilallah. Hei anak muda, hari ini kamu itu memiliki 200.000 dinar. Tapi kenapa kamu masih mengadukan sengsara kepada Allah? Masih ngaku miskin, masih ngaku sengsara, padahal 2 mata dan 2 kaki itu tidak mau. Itu nulis. Ya, gak apa-apa. Nah, ternyata kan mahal sekali. Mahal sekali jasad kita ini. Berapa orang ke rumah sakit sampai puluhan uang puluhan juta keluar. Padahal tidak pira. Hayang hitut bu. Coba hadir. Kita Allah berikan kenikmatan kepada kita. Nah, ini kata Yunus bin Ubaid. Kalau dalam riwayat lain, saya pernah baca kisahnya Al-Hajjaj bin Yusuf atau Kopi. Al-Hajjaj ini dulu di antara seorang pemimpin bengis, ya, dia bahkan pernah membunuh seorang sahabat Nabi. Nah, Al-Hajjaj, dia dengan bangganya ketika itu mengajak kepada rakyatnya untuk makan di dalam istananya. Datanglah orang-orang Arab ketika itu masuk ke istananya, kemudian Al-Hajjaj dengan sombongnya, silakan makan makanan yang lezat, yang saya bikin, kalian tidak akan punya makanan lezat seperti ini. Karena sombong, dia punya jabatan, dia punya harta, dia punya istana. Makan silakan, saya sudah siapkan makanan yang enak, yang kalian gak akan dapatkan di luar istana saya, kata Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Kemudian orang Arab ketika itu berdiri, bu, ini polosnya orang Arab ini. Orang Arab ini memberikan nasihat. Ma tayyabahu khabazuka wala tabahuka walakin tayyabathul afiyah. Hei Hajjaj,
yang membuat nikmat makananmu ini, yang membuat lezat makananmu ini, itu bukan harta yang kamu miliki, bukan roti yang kau buat, bukan makanan yang kau buat, tapi karena afiat yang Allah berikan. Ibu-ibu semua, ada orang seenak apapun makanannya, tapi dia sakit. Kira-kira makanan jadi enak gak? Gak enak. Dulu hadirin, jadi ada, ini Ustaz Salim Abdillah pernah cerita. Jadi dia pernah terbang di pesawat, kelasnya kelas bisnis. Dia duduk dengan ada orang tua. Ustaz Salim itu makan enak luar biasa. Orang tua itu cuma liatin, gak ikut makan. Kemudian ditanya, Bapak kenapa gak makan? Jadi saya mau cerita. Dulu ketika saya muda, saya ingin makanan enak seperti ini, tapi saya belum mampu. Maksudnya belum punya uang untuk apalagi naik pesawat seperti itu. Tapi hari ini saya bisa untuk membeli makanan seenak ini sebanyak apapun, tapi tetap saya pun tidak mampu. Kenapa? Karena dokter melarang saya. Nah, jadi ada orang ditakdirkan oleh Allah, hartanya banyak, tapi rezekinya sedikit. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah, hartanya banyak, tapi rezekinya sedikit. Ada. Dulu saya pernah baca artikel, ada di Amerika itu seorang pengusaha, dia punya 10 pesawat. Ibu dia yang baru biji ya. 10 pesawat, tapi dia punya penyakit fobia naik pesawat. Jadi harajan 10 kapal nanti bisa naik jiji aja. Karena dia punya fobia. Ada orang itu hartanya banyak tapi rezekinya sedikit. Ada orang itu hartanya sedikit tapi rezekinya sedikit juga ya. Maksudnya rezeki itu tidak ditentukan oleh banyak harta dan sedikit harta. Itu betul. Ada Allah yang menentukan rezeki itu. Kita bisa nikmat makan, minum, duduk, bernafas. Ini bagian dari rezeki yang sangat mahal sekali. Nah, makanya ini saya pernah sampaikan ya, ini ibu-ibu semua. Kenapa dalam istilah syariat ada istilah sehat wal afiat? Ini sering saya sampaikan. Karena afiat itu bukan hanya berbicara tentang sehat. Ini kata Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, kenapa disebut afiat? Afiat itu kalau kata Imam Nawawi, lafaz-lafaz yang mencakup ketika Allah lindungi badan kita. Ibu-ibu semua disehatkan. Allah lindungi batin kita, bukan hanya sehat, kita merasa tenang, bahagia, ya, dan itu. Bukan hanya batin, bahkan ad-din wa dunya wal akhirah, agama kita. Allah pilihkan agama terbaik untuk kita. Kita beriman kepada Allah. Hari ini ibu-ibu semua mengaji. Allah berikan nikmat dunia akhiratnya, itulah yang disebut dengan afiat. Makanya ibu-ibu semua, kalau kita beriman kepada Allah Al-Malik, kita tahu Allah yang memiliki jasad ini. Jadikan, jangan semata-mata jasad ini sehat, tapi bagaimana jasad ini sehat wal afiat. Tangan ini sehat, tapi bagaimana tangan ini taat kepada Allah. Nah, kaki ini sehat, bagaimana kaki ini taat kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan afiat. Makanya Nabi SAW itu ketika ditanya oleh Abbas, pamannya, datang pernah paman Nabi, ya Muhammad, hei Muhammad, ajarkanlah kepada diriku satu doa yang aku tidak akan lagi meminta kepada orang lain. Kemudian kata Nabi ketika itu, salillah al-afiyah, wahai pamanku, mintalah afiat kepada Allah. Gak puas, beberapa hari kemudian datang lagi, tanya lagi, alimni syai'an, wahai Muhammad, ajarkanlah kepadaku sesuatu doa, as'aluhullah, yang aku dengan doa itu akan meminta kepada Allah. Diberikan lagi, kata Nabi Muhammad, ya Abbas, wahai Abbas, salillah al-afiyah, mintalah afiat. Sampai ketiga kalinya Abbas datang kepada Nabi, ketika itu yang diajarkan tetap afiat saja. Mintalah kepada Allah afiat. Kenapa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada pamannya al-afiat? Karena ibu-ibu semua, kalau kita meminta afiat kepada Allah, kemudian Allah berikan afiat kepada kita,
Allah bukan hanya sehatkan jasad kita, tapi Allah berkahi jasad kita. Banyak kebaikannya. Itu afiat. Karena bisa jadi Bu, ada orang di dunia itu sehat lama, tapi ternyata sakit selama-lamanya di akhirat. Ada orang sehat ketika di dunia, tapi sakit selama-lamanya di dalam neraka. Karena kesehatan tidak digunakan untuk beriman dan beramal soleh. Ada orang sebaliknya, ada yang sakit diuji oleh Allah, tapi ternyata sehat di akhirat. Nah, ketika Allah berikan afiat, ibu-ibu semua, bukan hanya disehatkan ketika di dunia, bahkan disehatkan di akhirat. Itu afiat. Nah, makanya maknanya luas sekali. Makanya Nabi pernah mengatakan, Is'alullahal afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah. Mintalah afiat kepada Allah karena tidak ada kenikmatan yang paling baik setelah keyakinan iman kita kepada Allah kecuali afiat. Kalau Allah sudah berikan afiat kepada kita, itu di antara nikmat yang paling agung, nikmat yang paling terindah yang Allah berikan kepada kita. Allah sehatkan jasad kita, batin kita, agama kita, dunia kita, akhirat kita. Makanya di setiap sore Nabi itu tidak pernah melepas doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Nah, ibu semua, saya berpesannya jangan lepaskan doa ini. Setiap ba'da asar Nabi itu selalu berdoa, gak pernah terlewat meminta itu, meminta afiat kepada Allah. Nah, hadirin ibu semua dengan Allah, Malik Yaumiddin, dialah Allah. Jangankan jasad kita seluruhnya dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja tadi yang beriman kepada Allah tahu tumbuhan ini milik Allah, maka gak akan sembarang memperlakukan tumbuhan. Hewan itu milik Allah, gak akan sembarang memperlakukan hewan. Ada alam semesta ini milik Allah, gak akan pernah alam semesta ini dirusak karena tahu ini adalah milik Allah. Begitu pula yang paling terdekat, jasad kita ini milik Allah. Maka baiknya kita menggunakan jasad ini dengan baik sebagai wujud keimanan kita kepada Al-Malik. Dialah Allah yang maha memiliki. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin ibu-ibu semua dalam kesempatan saya ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi makna Al-Quddus, ya. Jadi di siang ini dua yang kita pelajari. Pertama Rabbul Alamin, yang kedua Al-Malik, ya. Dialah Allah pencipta alam semesta dan pengaturnya, dan Al-Malik dialah Allah yang maha raja di raja dan memiliki segalanya. Baik, sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, disampaikan, boleh silakan. Alhamdulillah. Kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz, rasanya mulut ini tidak harus berhenti untuk terus mengingat Allah dan melakukan zikir. Tapi pada kenyataannya kehidupan sehari-hari ya, kadang kita bercanda dan bertambah dan begitu, itu termasuk Iya. Ibu-ibu semua, nih satu waktu pernah seorang sahabat itu ditegur oleh Nabi SAW. Seorang sahabat ini dia saum sampai tiap hari, bahkan setiap malam begadang sholat tahajud. Istrinya itu dianggurkan seperti pohon, jadi gak disentuh-sentuh karena fokus aja ibadah aja. Jadi suaminya soleh tinggi mau gimana? Saum tiap hari, tiap malam begadang tahajud, istrinya gak disentuh-sentuh. Ya gitu. Sampai ya kata istrinya, ya saya sepertinya suami saya sudah gak butuh lagi sama saya, kata istrinya. Nah, Nabi kemudian ketika itu memberikan nasihat. Ala jasadika haqqan, ala ahlika haqqan. Dan jasadmu itu punya hak. Jangan sampai tiap hari saum. Jangan sampai tiap malam kemudian begadang sampai nggak tidur. Jasad ini punya hak. Ala ahlika hak. Keluargamu punya hak. Nabi biasa saja sama. Bahkan Nabi itu orang yang paling luas bercanda dengan anak istrinya. Nabi biasa bercanda. Nah, tapi ada waktu-waktunya tadi.
Dan hati kita pun punya hak untuk diisi tadi berzikir, mengingat Allah, ibadah. Jadi jangan sampai kita merasa dengan agama ini kita merasa dibebani seolah-olah kita harus misalnya berat selalu ibadah kepada Allah. Dan kata ibadah itu maknanya luas sekali. Saya, ibu-ibu semua, dulu ketika awal menikah ya, merasa berat sekali. Ini saya jujur. Berat, beberes gitu ya. Karena dulu saya punya anggapan, kayaknya kalau saya nikah, saya tinggal duduk, baca kitab, meneliti, menulis, nanti diantarin kopi dan teh oleh istri. Ya memang sesekali seperti itu. Tapi kan 10 kalinya nggak seperti itu. Dulu saya merasa itu. Sampai kesini, saya pelajari kehidupan Nabi. Seperti apa Nabi itu berkeluarga. Kan bahkan para sahabat pun nanya sendiri kepada Aisyah. Aisyah, kalau Nabi di rumah kayak apa? Kata para sahabat. Kata Aisyah, ya seperti suami yang lainnya, biasa aja katanya. Nabi itu nyapu, Nabi mengangkut beban barang-barang, Nabi beres-beres, membantu saya. Itu Nabi, ya, Nabi itu menimba air. Mungkin pikiran kita Nabi itu bertapa aja di kamar gitu. Enggak. Kan luar biasa saja. Semenjak itu saya pelajari kehidupan Nabi. Dan termasuk para ulama salafus saleh. Di situ kemudian saya mulai adaptasi bahwa membantu istri secara total itu adalah ibadah yang mulia. Di situ beban yang dulu ngerasa ini jadi kehilangan waktu saya misalnya, enggak. Bahkan hari ini saya tadi pagi ya mengantar itu ke Padalarang, nanti siang jemput lagi anak dari Padalarang. Saya anggap setiap langkahnya pun itu ibadahnya luar mulia sekali. Nah, makanya bercandanya ibadah sekali. Apalagi besok dari Jumat subuh itu saya ke Antapani, dari Antapani langsung ngejar anak antar ke Padalarang. Dari Padalarang balik lagi, nanti siang saya jemput lagi, siap misi khutbah Jumat lagi. Wah itu. Tapi ketika semua itu tahu bahwa semua prosesnya itu adalah ibadah, bercandanya dengan istri ibadah, dengan anak-anaknya ibadah ya. Selama itu dalam koridor kebaikan. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah yang disebut dengan ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah. Seluruh aktivitas yang disukai oleh Allah. Diatur. Ibadah itu apa? Seluruh aktivitas yang disukai oleh Allah. Itu bagian dari ibadah. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada porsinya masing-masing. Baik, terima kasih Ibu semua. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.